Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas, kali ini kami akan membahas persoalan atau isu yang sedang hangat, yaitu tanggapan atau respon banyak pihak di dunia ini terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait dengan kartun Nabi Muhammad SAW. Ini juga kami angkat isu ini bertepatan atau dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya ingin flashback dulu. Jadi sebenarnya kehebohan berkaitan dengan Emmanuel Macron ini, Presiden Prancis ini, awalnya berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang sangat disesalkan, yang jelas harus dikecam, berupa pemenggalan terhadap seorang guru sekolah menengah di pinggiran Paris bernama Samuel Paty. Paty ini adalah guru, kalau di Indonesia atau di sini adalah guru PPKN, guru sejarah dan kewarganegaraan. Di kelasnya, Paty ini sedang mengajarkan materi kebebasan berekspresi, dan dia di hadapan muridnya dalam rangka pembelajaran itu menunjukkan kartun Nabi Muhammad yang diantaranya menggambarkan Nabi telanjang di hadapan murid-muridnya yang sebagiannya adalah warga Muslim Prancis, dan cara Samuel Paty ini menimbulkan ketidaksenangan di beberapa kalangan murid dan juga orang tua murid, sehingga isu atau cara dia mengajar itu menyebar keluar sekolah, dan akhirnya seorang pemuda dari kota yang lain itu datang ke kota tersebut. Namanya adalah Abdullah Anzorov, warga Prancis kelahiran Ceknya, usianya baru 18 tahun. Dia membetuti Samuel Paty yang pulang dari sekolah ke rumahnya, lalu di tengah perjalanan melakukan atau membunuh dengan memenggal. Beberapa menit kemudian, tak lama, polisi mengepung pelaku pemenggalan ini dan menembak mati karena melakukan perlawanan terhadap polisi. Lalu setelah satu minggu setelah peristiwa ini, yang sebenarnya juga dikecam oleh peristiwa pemenggalan ini juga dikecam oleh Muslim Prancis, Dewan Muslim Prancis, dan juga mereka menyampaikan belasungkawa pada keluarga Samuel Paty, lalu juga dikecam oleh banyak negara Muslim dunia. Tapi seminggu setelah peristiwa ini, dalam pernyataan persnya, Emmanuel Macron mengatakan bahwa karena prinsip kebebasan berekspresi adalah jiwa dari Prancis. Kita tahu salah satu slogan dari revolusi Prancis adalah kebebasan. Maka Emmanuel Macron mengatakan, kami tidak akan pernah menghentikan penerbitan atau pembuatan kartun-kartun Nabi Muhammad. Pernyataan pembelaan Emmanuel Macron terhadap penerbitan kartun Nabi Muhammad yang pernah dilakukan oleh Charlie Hebdo dan memicu kekerasan terhadap kantor redaksi Charlie Hebdo, sehingga beberapa orang meninggal, anggota redaksi Charlie Hebdo. Aksi teror waktu itu pada tahun 2015 kalau tidak salah. Pembelaan Macron ini menimbulkan kontrareaksi. Kami akan membahasnya dengan Ustadz Musa Kazim seperti biasa. Pertanyaannya, persoalannya, ini kan peristiwa yang berulang-ulang terjadi di Prancis dan melebar keluar ke luar Prancis ke tingkat global. Ada semacam paradoks di Prancis ini. Mereka memang memuja kebebasan karena revolusi Prancis yang meruntuhkan imperium atau kerajaan Prancis itu menjadi republik. Salah satunya adalah dijiwai oleh yang pertama itu liberté, kebebasan. Dan mereka sangat memuja itu,
Mereka sampai menerima salah satu negara Eropa, bahkan mungkin yang paling banyak menerima imigran Muslim dari negeri-negeri Muslim. Tapi pada saat yang sama, imigran-imigran ini kan membawa budaya, kultur dari negeri-negeri mereka, dari agama mereka, agama Islam terutama, yang tidak pernah mentoleransi penghinaan terhadap figur suci Nabi Muhammad SAW. Sementara di Prancis agama itu jadi dianggap sakral. Nah, sebuah peristiwa yang terus berulang dan kita kembali kepada perdebatan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol-simbol agama ini bagaimana? Ya, pertama tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya peristiwa ini ada dua peristiwa yang berbeda ya. Pertama ada penghinaan yang dilakukan oleh sebuah media, kemudian diteruskan oleh seorang guru di hadapan murid-muridnya di kelas yang terbuka. Kemudian ada seorang presiden yang mendukung penghinaan itu. Ini rangkaian peristiwa. Lalu ada kejahatan berupa pemenggalan. Ini peristiwa lain yang merupakan reaksi terhadap peristiwa penghinaan ini atau rangkaian peristiwa penghinaan itu. Kita sudah katakan bahwa dan semua saya kira orang berakal, beragama mengecam pemenggalan yang sepihak, kan itu seperti penghakiman perbuatan sepihak terhadap kejahatan, yang itu juga kejahatan. Jadi kejahatan tidak bisa dihentikan dengan kejahatan lain. Ketika Anda tidak adil melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak melalui proses hukum, berarti Anda sedang melakukan perbuatan yang tidak adil, dan itu juga kejahatan. Tapi ada rangkaian perbuatan kejahatan lain berupa penghinaan. Nah, kita dalam menghadapi rangkaian perbuatan yang pertama, yaitu penghinaan itu, kita dihadapkan pada pertanyaan apa reaksi kita? Apakah kita biarkan itu saja berlaku begitu saja, atau kita sikapi dengan kecaman, kutukan, laknat, atau apapun namanya dalam Al-Quran istilahnya itu laknat, atau dalam istilah bahasa sekarang, bahasa internasional itu kecaman, ya, mengutuk, kutukan kan. Ada juga, kita sudah pernah bahas ini bahwa mengutuk suatu peristiwa itu artinya kita tidak mendukung peristiwa itu, dan kita tidak setuju dengan peristiwa itu dengan cara sekeras-kerasnya. Artinya mengutuk itu kan menyatakan bahwa kami, saya, siapapun pihak ini tidak ingin perbuatan itu berlangsung terus dan berlepas tangan dari dampak, konten, nilai pelaku perbuatan itu. Ini kan kutukan itu maksudnya itu kan. Laknat itu maksudnya itu. Menyatakan tidak setuju dengan perbuatan itu. Baro'ah lah. Kalau istilah agamanya itu baro'ah, berlepas tangan. Nah, kutukan terhadap penghinaan atas sakralitas itu adalah perbuatan orang berakal dan orang beragama. Jadi semua orang mengutuk perbuatan yang dia tidak setujui, khususnya ketika itu adalah penghinaan, penodaan dan lain sebagainya. Tetapi kan kita harus bedakan antara penghinaan dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal di ruang privat sama penghinaan dilakukan oleh orang elit, figur, presiden, dan itu membawa sebuah nama negara dilakukan di ruang terbuka. Ini menimbulkan kecaman dari mana-mana, termasuk dari Indonesia, dari negara-negara Muslim pada umumnya mengecam perbuatan ini, karena ini kita tidak setuju itu menjadi sebuah kebijakan dan tradisi. Kita menolak pentradisian, pembiaran, kebiasaan, pelanggaran terhadap tabu-tabu dan sakralitas orang. Karena kita tahu di budaya manapun, di masyarakat manapun ada yang sakral. Tapi itu kan urusan dalam diri Prancis, karena memang kebijakan paling tidak atau filosofi Prancis yang memang tidak menganggap itu sakral, agama itu sakral. Jadi kita seperti mengurusi kebijakan dalam negeri Prancis dong kalau gitu. Ya, makanya tadi saya bilang kita tidak setuju desakralisasi hal-hal yang sakral itu tadi. Dengan begitu kita mengecam cara-cara yang dilakukan atau sikap yang diambil oleh
Presiden Macron dalam hal ini membiarkan bahkan mendukung penerbitan kartun-kartun yang menghina figur paling sakral di kalangan 7 miliar penduduk muslim dunia. Tidak mungkin kita biarkan itu. Tidak bisa. Dan kalau kita lihat di Prancis ataupun di negara-negara Eropa misalnya, kenapa orang tidak boleh menolak, mendinai Holocaust? Padahal Holocaust itu bukan peristiwa sakral. Holocaust itu peristiwa tragedi. Kalau Anda sekarang di Prancis tinggal, kemudian Anda melakukan penelitian yang berujung dengan kesimpulan misalnya bahwa Holocaust itu tidak terjadi atau Holocaust itu terjadi tapi ada inkonsistensi atau ketidakakuratan, Anda akan dikejar oleh hukum. Ini kan artinya ada yang sakral juga di Prancis. Nah, kalau Prancis itu adil, masyarakat Prancis, negara Prancis itu adil, dia harusnya bersikap seperti umumnya orang adil, yaitu memperlakukan orang dengan sesuatu yang ingin dirinya diperlakukan sama, kan gitu. Kan ada istilahnya golden rule, ya kan, dalam etika, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Perlakukan orang lain seperti itu. Kalau engkau punya sakralitas tidak mau diganggu dan engkau akan membuat aturan sedemikian sehingga sakral, apa-apa yang sakral itu kamu akan jaga, bahkan akan engkau hukum orang yang menghinanya atau mengingkarinya, ya perlakukan orang lain, budaya-budaya lain, masyarakat-masyarakat lain, sakralitas masyarakat lain itu secara setara dong. Kalau tidak, Anda tidak uphold, tidak menjunjung keadilan, dan kalau Anda tidak adil, ya kita lawan. Ketidakadilan itu sendiri sudah harus sikap yang harus kita lawan. Kita melawan ketidakadilannya. Jadi di masyarakat liberal, sekuler sekalipun ada yang dianggap sakral. Ya, pasti ada. Itu buktinya salah satu contoh yang paling sering diungkapkan oleh kelompok anti atau para yang disebut revisionis sejarah Eropa kan, bahwa di Prancis ini ada undang-undang mengkriminalisasi mereka yang meragukan, ini meragukan Holocaust, apalagi mengingkari. Dan ketika misalnya Presiden Iran Ahmadinejad itu meragukan dan mungkin dalam batas-batas tertentu mengingkari adanya pembantaian terhadap 6 juta warga Yahudi di Perang Dunia Kedua itu, seluruh dunia, bahkan apalagi Eropa ketika itu, seluruh kepala negara Eropa mengecam Ahmadinejad dan bahkan menyatakan tidak mau bertemu sama Ahmadinejad, tidak ingin berjabat tangan dengan Ahmadinejad, dan menganggap Ahmadinejad orang yang terbelakang, tidak bermoral dan lain sebagainya. Jadi seharusnya masyarakat liberal, sekuler itu semestinya bisa dong ya, memperlakukan penghinaan terhadap Nabi, itu juga seperti itu gitu kan, semestinya. Iya, karena dia juga mengenal hal-hal yang sakral kan gitu. Artinya kalau dia menghormati sakralitas kultur lain gitu mestinya. Ya, karena kan pada akhirnya masyarakat manapun di dunia itu kan sudah tidak ada lagi yang monokultural. Artinya terdiri hanya dari satu kultur. Itu sudah tidak ada lagi kan, masyarakat dunia sekarang ini kan umumnya multikultural. Heterogen, tidak ada lagi masyarakat homogen. Bayangkan Anda hal yang paling sakral, ya, figur paling sakral di mata kaum muslimin seluruhnya itu adalah Rasulullah. Setelah Allah ya Rasulullah, ini ada dalam syahadat kan gitu. Ada dalam syahadat 2 kalimat syahadat kan. Anda menjatuhkan figur yang paling sakral ini, terus Anda ingin orang lain menerima kenyataan itu, yaitu terlalu arogan dan sangat tidak adil dong. Padahal Anda sendiri menjunjung sakralitas peristiwa Holocaust yang orang masih meragukan peristiwa itu, dan itu bukan sakral bagi umumnya manusia. Saya kira di sini ada ketidakadilan, dan ketidakadilan ini sendiri ini patut dikecam. Ditambah lagi ketidakadilan itu diekspresikan dengan penghinaan dan secara arogansi. Ketika dia menyatakan bahwa dia akan mendukung perbuatan-perbuatan penghinaan yang akan datang. Artinya dia sama sekali mengabaikan sensitivitas, kepekaan, perbedaan budaya yang ada di seluruh dunia ini. Ini menurut saya juga bertentangan dengan ajaran akal, apalagi ajaran agama. Jadi ada kebebasan di Prancis itu jadi terkesan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri
Artinya kebebasan terhadap nilai-nilai orang lain, Ya. kebebasan untuk mengkritik atau menghina nilai orang lain, tapi tidak untuk menghina nilai-nilai dirinya sendiri. Iya, jadi ada yang biasa disebut kalau istilah apa namanya umumnya itu istilah di kalangan agama itu ada yang bilang begini, ada hal yang adalah tidak adil ketika Anda mengatakan sesuatu itu halal buat saya, haram buat kalian. Jadi halal buat saya menghina sakralitas Anda, hal-hal yang Anda sucikan itu halal buat saya untuk menghinanya, tapi haram buat Anda untuk menghina sakralitas dan hal-hal yang kami sucikan. Bagaimana ini kok tidak sejajar seperti ini? Ini namanya yang biasa disebut dengan double standard atau standar ganda dalam melihat dan menilai. Artinya pada akhirnya ini menunjukkan arogansi. Dan memang budaya Prancis itu dikenal arogan. Bahkan kalau kita lihat beberapa interaksi masyarakat Prancis terhadap warga, misalnya warga negara lain, misalnya apakah itu warga negara Amerika, misalnya mereka biasanya menyebut warga negara Amerika itu dengan lebluk gitu ya, orang bodoh, orang kampungan, ya, budaya yang terbelakang. Terhadap orang Amerika pun mereka punya apa namanya penghinaan seperti itu, apalagi terhadap orang Muslim. Dan betapa sering itu ketegangan seperti ini terjadi di Prancis. Kita tahu ini bukan yang pertama, dan tampaknya bukan yang terakhir, apalagi ada semacam encouragement ya, ada semacam dukungan dari pihak presiden. Saya kira itu karena arogansi dan sikap tidak adil. Jadi sikap tidak adil itu telah ada pada masyarakat ini, pada kelompok ini. Elit Prancis itu sudah merasa bahwa orang itu harus beradaptasi dengan kami tidak harus beradaptasi dengan orang. Itu juga yang dan ini menurut saya ini sedikit, dan ini dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran secara khusus ketika Allah berbicara tentang ahlul kitab yang mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil, yaitu orang-orang ummi itu artinya selain ahlul kitab ini nggak punya dosa. Kita kalau melakukan apa-apa pada mereka itu tidak ada dosanya. Oleh sebab itu apa? Sebagian orang Yahudi di masa itu tuh misalnya riba, ya, rentenya itu hanya terhadap ummi, orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Yahudi dan non-ahlul kitab. Sedemikian sehingga Allah mengecam perbuatan ini. Perbuatan ini adalah ketidakadilan. Bagi mereka riba haram, tapi kalau dilakukan kepada orang non-Yahudi, non-ahlul kitab, boleh halal. Laisa bil mu'minina alaina sabil. Ini dikecam. Itu dikecam. Lalu Allah juga dalam Al-Quran kan menunjukkan bahwa wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu kan gitu. Jadi terhadap musuhmu pun kamu jangan sampai tidak berlaku adil. Berlakulah adil terhadap orang yang engkau benci. Artinya sikap adil ini yang menjamin interaksi sosial, interaksi politik global maupun lokal, menjamin interaksi itu berada pada posisi yang manusiawi. Tapi kalau sudah tidak adil, baik dalam pikiran maupun sikap, apalagi perbuatan, maka interaksi ini akan selalu mengalami ketegangan, bahkan kekerasan. Dan itu terjadi dimanapun di seluruh dunia. Jadi kita bukan mengatakan bahwa, oh boleh melakukan teror, tidak boleh melakukan teror, tidak boleh melakukan pemenggalan. Tapi juga Anda tidak boleh menghina orang. Khususnya ketika orang itu merasa, ini yang satu-satunya yang sakral buat dia. Jadi buat sebagian orang Muslim itu Rasulullah itu lebih terhormat daripada dirinya. Anda boleh jadi mengecam diri Anda, mengecam diri orang Muslim, dan dia tidak tersinggung. Tapi kalau Anda mengecam Rasulullah, dia akan tersinggung. Sedemikian tingginya kesucian Rasul di hadapan banyak orang. Karena apa? Karena orang ini menyadari, kalau saya sih nggak ada apa-apanya, tapi kalau Rasul pasti suci. Nah, ini juga saya menarik ingin menanyakan kepada Ustadz. Ada pandangan begini, kita sebagai Muslim itu nggak harus marah kalau Nabi dihina. Nabi sendiri kan pernah dihina zaman ya ketika hidup oleh orang-orang Quraisy kan tidak marah. Kita juga nggak perlu marah. Marah itu bukan tanda keimanan yang kuat, justru tanda keimanan yang lemah. Bagaimana? Ya, jadi begini, tadi kan saya bilang. Ada penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya pengaruh di ruang-ruang yang privat itu, atau orang-orang yang disebut dalam Al-Quran dengan juhala, jahilin, ya, orang bodoh. Anda abaikan, fa'arid. Bahkan anjurannya adalah abaikan, jangan pedulikan mereka.
Karena mereka tidak akan berpengaruh. Kalau Anda tanggapin, mereka akan punya pengaruh. Jadi penghinaan itu sendiri tergantung pada siapa pelakunya. Pelakunya elit, punya pengaruh, public figure di ruang publik, dan ada kemungkinan itu menjadi tradisi, yang tradisi itu akan menabrak tabu dan kesucian, maka harus kita bersikap. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpengaruh, tidak punya status, orang yang bodoh, anak kecil, tidak perlu ditanggapi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan Al-Quran. Misalnya Al-Quran secara tegas. Kenapa Al-Quran secara tegas mengatakan Abu Lahab dan mengutuk dia dan mengecam dia dan juga mengecam istrinya? Karena Abu Lahab public figure dan termasuk ruling class, dari kelas berkuasa ketika itu. Dia mewakili, merepresentasikan elit. Tabbat yada Abilah Habib Watab. Langsung dikecam, langsung dikutuk. Karena kalau tidak ada kutukan, itu akan menjadi tradisi. Dan ada pepatah yang mengatakan, dan kita tahu, dan begitu juga misalnya kecaman Imam Hasan terhadap Marwan ketika dia mengatakan Ahlul Bait itu dikutuk, mal'un dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa hadisnya kita cantumkan di layar ini. Artinya kutukan itu harus kita respon dengan kutukan yang, atau hinaan itu harus kita respon dengan hinaan yang setara apabila pelaku itu adalah public figure dan dilakukan untuk mentradisikan sesuatu. Untuk mencegah pentradisian, penghinaan, dan perusakan dan pelanggaran terhadap kehormatan dan kesucian, langsung kita kecam. Seperti kecaman Al-Quran terhadap mereka-mereka yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang bodoh yang tidak berpengaruh dan tidak punya status, ya abaikan. Dan itu ada anjurannya. Jadi tidak semua penghinaan perlu kita respon, tapi tidak semua juga harus kita abaikan. Nah, ada jalan tengah di situ dan dalam semua hal. Dan ini menurut saya yang penting untuk kita pahami dari agama. Berdasarkan apa yang saya pelajari dari guru-guru saya dan juga saya pelajari dari kitab-kitab para ulama, selalu Islam ini menyuruh kita mengambil titik tengah dari ifrat dan tafrid, istilahnya itu. Dari ekstrim sebelah sini ataupun ekstrim sebelah sini. Jadi tidak ada semua penghinaan kita respon, juga tidak ada semua penghinaan kita abaikan. Sudah bisa. Selalu ada titik tengahnya. Jadi selalu titik tengah itu yang harus kita pilih. Inilah makna ummatan wasatan. Artinya umat ini harus berada di tengah. Karena tidak semua hal perlu kita respon, tidak semua penghinaan harus kita respon, tapi tidak bisa kita biarkan semuanya. Apalagi ini figur presiden. Bayangkan Anda yang menghina ini bukan orang biasa, orang yang mendukung penghinaan. Yang mendukung penghinaan ya. Dan bahkan itu penghinaan. Ya, mendukung penghinaan itu penghinaan, jangan dianggap mendukung penghinaan itu bukan penghinaan. Ya, karena penghinaan dia terhadap Rasulullah dilakukan dengan dukungan dia terhadap penghinaan Charlie Hebdo itu tadi. Dan itu artinya Macron dalam hal ini telah mentradisikan dan menjadikan kebijakan pemerintah Prancis penghinaan terhadap Nabi. Ya harus dikecam ini. Dan saya kira kita apresiasi misalnya pemerintah Indonesia dan semua negara Muslim. Saya nggak tahu semua atau apa, tapi yang saya tahu sebagian besar negara Muslim, tokoh Muslim yang mengecam ini karena ini dilakukan oleh sosok seperti Macron, bukan orang biasa gitu. Tapi kalau misalnya menghina ini orang di kampung siapa, saya kira biarin aja, nggak harus kita respon semua orang. Kan kita nggak punya waktu dan juga agama kan bukan ngurusin semua orang, jadi ngurusin yang besar-besarnya. Makanya ada istilah waqatilu a'immatal kufur. Kenapa disuruh untuk memerangi a'immatal kufur? Artinya tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, elitnya. Nggak semua orang harus kita lawan, nggak semua orang kita kecam, nggak bisa. Habis waktu. Saya kira ini juga pelajaran buat banyak orang. Tidak semua orang melakukan kejelekan, keburukan, penghinaan, khususnya poin penghinaan ya. Terus harus kita kerahkan mobilisasi seluruh opini publik untuk menatar dan melawan dia dan mengutuk dia. Saya kira enggak. Siapa dia gitu kan? Pengaruhnya berapa banyak orang. Jadi ini, nah di sini pentingnya hikmah, kebijaksanaan, kearifan. Oleh sebab itu nggak semua orang boleh merespon. Biarkan ulama, biarkan cendekiawan, intelektual, pemegang
pemegang wewenang untuk melakukan hal-hal seperti ini. Penyikapan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, ketika kita lihat sebagian besar tokoh Islam, ulama, pemerintahan negara Muslim mengecam, berarti memang mereka sudah menyimpulkan bahwa ini harus dikecam karena ini akan menjadi tradisi yang buruk. Saya kira itu. Bicara soal titik tengah, mungkin kita sedikit mengomentari atau menganalisis Prancis. Prancis seperti yang saya sebutkan tadi, dia membuka pintu selebar-lebarnya buat imigran, yang tentunya juga membawa kultur masing-masing kan. Tapi pada saat yang sama, Prancis punya prinsip soal kebebasan yang tadi kita sebut sebenarnya juga ambigu karena kalau hal-hal tertentu dalam masyarakat atau kultur mereka disentuh juga mereka punya sensitivitas Dan punya hukum. ya, Bukan sensitivitas saja, ada hukumannya. ada sensitivitas. Seperti Jadi soal, jangan dikira bahwa ada masyarakat yang liberal dalam pengertian mutlak, tidak ada. Itu tidak akan ada dan tidak mungkin ada. Karena semua masyarakat punya nilai-nilai yang dia sakralkan. Pasti. ada yang mengatakan bahwa kalau memang Muslim itu datang ke Prancis dan menjadi warga negara Prancis, mestinya kan mereka beradaptasi dong. Beradaptasi, mengerti Prancis seperti apa dan nggak usah marah kalau nggak dihina. Iya. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi Prancisnya, apa masih relevan soal kebebasan dalam tanda kutip mutlak tadi, liberté itu diterapkan pada saat sekarang, pada masa ini, terus dipakai pada masa ini ketika tadi yang Antum bilang masyarakat sudah sangat multikultural. Prancis mungkin dulu waktu revolusi Prancis mungkin belum nggak tahu ya, tapi ya belum semultikultural sekarang mungkin. Ya. Jadi menurut saya untuk jawaban yang terakhir dulu ya. Jadi menurut saya Prancis harus meninggalkan arogansi monokulturalismenya. Jadi arogansi budaya Prancis itu tidak ada. Budaya Prancis itu sama seperti budaya-budaya lain di dunia, sudah merupakan campuran dari berbagai budaya. Dia bukan lagi budaya murni Prancis. Saya kira yang mengajak kepada murni-murni ini berbahaya. Puritanisme ini ada di mana-mana ya, dan ini berbahaya karena ini berarti tidak melihat realitas. Sebenarnya ini puritan dari sisi liberalisme. Ya, puritanisme ini kan puritanisme, artinya Puritan Prancis itu hayalan, utopia, tidak ada itu sudah, tidak ada di mana-mana, tidak ada. Semua masyarakat dunia ini sudah menjadi multikultural, mereka sudah saling berinteraksi dan mereka harus saling menjaga sebagai masyarakat global. Saya kira ini etika global, ini sering dibahas juga. Saya kira beberapa kali PBB misalnya punya seminar dan juga hasil-hasil seminar yang bagus tentang yang disebut sebagai global ethic atau etika global, di mana diantaranya adalah menjaga multikulturalisme, bahkan merawat multikulturalisme, pluralisme, kebinekaan itu harus dirawat. Dan itu tema lain, tapi intinya tidak ada lagi di dunia ini suatu masyarakat yang yang bisa mengatakan bahwa kami punya budaya Perancis atau budaya Jerman Dan budaya kami lebih unggul gitu. atau apalagi itu sudah pasti tidak adil dan arogan. Tapi budaya sebagai budaya itu telah bercampur dengan yang lain-lain. Dan budaya Perancis seperti yang tadi sudah kita sebutkan, sudah bercampur dengan budaya Muslim, budaya macam-macam. Meskipun mereka itu sangat liberal, tapi liberalisme mereka atau liberalitas mereka tidak menyebabkan mereka tidak punya yang disakralisasi. Toh soal Holocaust buat mereka sakral, soal Perang Dunia Kedua juga buat mereka sebagiannya sakral, Normandy sakral, macam-macam ada sakral hal. Dan bahkan mereka ini kan sampai pada tingkat nasionalisme Prancis itu sampai pada tingkat menghina merek-merek mobil lain, misalnya ada semacam militansi dalam soal mobil-mobil Peugeot, Renault dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihatlah dalam budaya Prancis, arogansi semacam itu harusnya ditinggalkan karena tidak ada lagi itu. Anda tidak bisa membangun budaya Anda sendiri. Puritanisme itu keterbelakangan yang harus ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, adaptasi masyarakat Muslim yang pindah ke sana itu menurut saya adaptasi hukum. Artinya tidak boleh melanggar hukum, tapi budaya, keyakinan itu tidak harus beradaptasi. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban juga. Negara Prancis tidak mewajibkan konstitusi. Justru
liberty itu, liberty yang dijunjung oleh Prancis kan mengasumsikan yang datang ini memiliki kebebasan untuk berkeyakinan sesuai dengan kemauan dan pilihan mereka, kan begitu. Kalau mereka menjunjung kebebasan dan mengatakan bahwa Anda harus beradaptasi dan mengikuti cara hidup kami, berarti gugur dong kebebasannya. Mana dong kebebasannya? Ini paradoks yang harus dihadapi oleh bangsa Prancis sendiri, dan saya kira konstitusi Prancis mengizinkan orang untuk membawa budayanya masing-masing dan keyakinannya masing-masing, dan di antara keyakinan orang muslim adalah menghormati Rasul apapun yang terjadi. Bahkan Ar-Rasulu aula bil mu'minina min anfusihim. Ayat Quran yang mengatakan bahwa Rasulullah lebih mulia, lebih utama daripada pribadi-pribadi muslim. Nah, ini harus dipahami kayak begini orang-orang harus dipahami orang barat ya. Tapi ada yang menarik juga, menurut saya juga ada hadis yang sangat terkenal dalam amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalau kita tidak setuju, kita menganggap ada kemungkaran seperti penghinaan terhadap Rasulullah, kan ada 3 tahap yang bisa kita ambil. Tahap pertama, fal yughayyirhu biyadihi, lakukan perubahan dengan tangannya. Artinya tangannya itu kekuatan. Kekuatan. Yad di sini bukan, orang sering menafsirkan tangan itu artinya main pukul. Enggak, bukan. Yad itu dalam bahasa Arab artinya kekuatan, kekuasaan, power, pengaruh. Ya, karena itu nanti kalau enggak bahaya. Yadullah fawqa aydihim, artinya tangan Allah, artinya tangan. Bukan tangan itu main fisik. Bukan. Nah, ini banyak orang salah paham. Kemudian fal yughayyirhu biyadihi. Ya kan? Wa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa, oke, komunikasi, media, opini, bangun, sampaikan apa sudut pandang Anda, klarifikasi dan seterusnya. Kalaupun tidak bisa, fa bi qalbihi. Artinya jangan ikut tenggelam dalam gelombang penghinaan itu, jangan beradaptasi dengan yang keliru, jangan meleburkan diri sebagian orang ini bahkan merasa udahlah kita ikutin aja yang lagi kuat ya, the might is right. Oh ini sekarang kan budaya barat lagi mengharu biru dunia, merajalela, oke kita ikuti, boleh semua yang mereka halalkan kita harus halalkan. Nah itu berarti hatinya pun rela. Ini bahaya. Ini wadzalika adzaful iman itu, dan perbuatan menolak dengan hati itu katanya di sini kan adzaful iman, artinya iman yang paling rendah. Tapi tetap masih ada iman. Artinya jaga perasaan bahwa ada hal-hal yang sakral, ada hal-hal yang tidak boleh saya tenggelam di situ, saya ikuti arus apapun risikonya, tidak bisa. Saya kira ini kaidah bisa kita pakai. Gitu. Baik, Seth. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian para pemirsa, pembahasan kami seputar kontroversi dukungan Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap penerbitan kartun-kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi baik mereka masyarakat liberal barat, terutama di Prancis, baik kita dan juga kita sebagai Muslim, semestinya mencapai titik tengah, saling memahami dan saling menghormati. Jadi tidak ada tadi yang seperti Anu bilang bahwa tidak ada lagi di dunia ini yang masyarakat yang murni satu kultur, semuanya sudah sangat beragam dan sangat multikulturalisme. Demikian pemirsa pembahasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.